nikmat mengenal siapa pencipta kita dan pencipta seluruh alam semesta ini. Begitu juga nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat masih memiliki pakaian, makanan, dan minuman. Yang semua itu kita tidak bisa hitung jumlahnya. Maka hendaknya sebagai seorang muslim kita mengucapkan kalimat yang mulia ini sembari meyakini dalam hati bahwasanya ini adalah kalimat bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian tidak mensyukurinya, kufur kepada nikmat tersebut, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Begitu juga kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul, yang mengemban risalah langit, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, yang dengannya Allah mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kemunafikan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Serta salawat salam kita ucapkan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Muslisin yang telah bersedia memberikan sedikit waktu dan tempatnya kepada kami untuk menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dani Sudiwan selaku pimpinan Pondok Pesantren Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Gani Dawari selaku Ketua Divisi Program S1 Mahat Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan Bapak, Ibu, para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Al-Muslisin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai tausiah singkat kita pada malam hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Eko Widayanto. Saya adalah mahasiswa semester akhir dari Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah S1 Al-Aiman Pontianak. Yang mana agenda kita pada malam hari ini merupakan tugas akhir saya, salah satu tugas akhir saya untuk menyelesaikan perkuliahan saya di kampus tersebut. Amma ba'd, Bapak, Ibu, para jamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam hari yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama membahas sebuah kalimat zikir, yang mana kalimat zikir ini disunnahkan untuk dibaca 3 kali di waktu petang, begitu juga 3 kali di waktu pagi, yaitu kalimat zikir yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang mana utamanya sangat banyak sekali. Di antaranya, barang siapa yang merutinkan membaca zikir ini 3 kali di waktu pagi, begitu juga 3 kali di waktu petang, maka pantas baginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyah." Barang siapa yang mengucapkan zikir ini 3 kali di waktu pagi, begitu juga 3 kali waktu petang, maka pantas baginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua atau keutamaan yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan zikir ini sebagai zikir mutlak, yaitu zikir yang tidak terbatas waktu, tempat, dan jumlah. Jadi bebas mau dibaca kapanpun, dimanapun, atau berapapun jumlahnya, maka bebas, tidak terikat waktu, tempat, dan jumlah. Maka balasannya apa? Balasannya adalah wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Begitu juga orang yang mengucapkan zikir ini dari lubuk hatinya, tulus dia mengucapkannya, dia yakini kebenarannya, dia jalankan konsekuensinya, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan, dia akan merasakan manisnya keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulah." Telah merasakan manisnya keimanan orang-orang yang mengucapkan atau orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Masya Allah, pahala yang sangat besar sekali. Dapat ridha Allah, dapat surga, begitu juga merasakan manisnya keimanan. Bapak Ibu para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan dari zikir ini, tentu kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang senantiasa melafalkan, membaca dan mengamalkan zikir ini. Di antaranya dikarenakan pertama, terdapat kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan suatu perbuatan adalah sesuai dengan perbuatannya. Maka ketika seseorang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuatnya ridha pada hari kiamat kelak dengan memberikannya pahala yang begitu besar, yaitu berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan yang kedua, makna ridha kepada sesuatu artinya merasa cukup, sehingga tidak perlu mencari yang lain lagi. Sehingga orang-orang yang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dia akan meyakini bahwasanya dia tidak perlu mencari Tuhan lain lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup baginya. Segala peribadahannya, hidupnya, matinya, salatnya, sembelihannya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang ridha Islam sebagai agamanya, dia tidak perlu mencari agama yang lain lagi selain Islam. Dia merasa cukup Islam sebagai agamanya, sehingga dia yakini kebenaran Islam, dia yakini bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, indah aturan-aturannya dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan juga orang yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia secara tidak langsung menyatakan bahwasanya dia tunduk dan patuh kepada segala hal yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dia taati perintahnya dan begitu juga dia tinggalkan larangannya. Dan jika kita lihat tiga hal di atas, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, begitu juga Muhammad sebagai nabiku. Tiga hal ini merupakan tiga hal yang akan ditanyakan kepada setiap kita. Saya, bapak dan ibu semuanya, ketika meninggal dunia di alam kubur akan ditanyakan tentang tiga hal tersebut. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Begitu juga man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ketiga hal ini tidak akan bisa dijawab dengan hafalan semata. Walaupun kita hafal mati di dunia ini, tapi percayalah bahwasanya hafalan kita tersebut tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah keimanan dan amal soleh kita. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia, begitu juga di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dia akan mudah mengamalkan konsekuensi dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas meninggal dunia, pas ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah.
Begitu juga ketika di alam kubur, dia akan mudah menjawab pertanyaan para malaikat, yang mana alam kubur merupakan fase awal dari kehidupan akhirat. Dan ada suatu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari Utsman bin Affan pernah melewati suatu kuburan. Maka beliau pun menangis hingga membasahi jenggot beliau. Maka sahabat beliau bertanya kepada beliau, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki. Wa tabki min hadha?" Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, engkau mengingat surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau menangis ketika melewati pekuburan? Maka Utsman radhiyallahu anhu menjawab, hal ini dikarenakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur merupakan fase pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Adapun bagi orang-orang yang tidak selamat dari siksa kubur, maka kehidupan setelahnya akan sangat lebih sulit. Di kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita sama-sama membahas lebih lanjut terkait 3 zikir ini. Jadi zikir ini yang berisi 3 hal tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lafaz yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Hal ini akan muncul jika kita mengilmui dengan benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwasanya Allah adalah pencipta kita, dari tidak ada menjadi ada. Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Begitu juga Allah yang memberikan fasilitasnya. Allah yang telah memberikan kita makan, memberikan kita minum. Ketika sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menghidupkan kita. Begitu juga Allah yang akan membangkitkan kita pada hari kiamat kelak. Begitu juga kita yakin bahwasanya segala ibadah kita, hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna wa Sifatul Ulia, dan sifat-sifat yang maha mulia. Ketika seorang mengenal dengan baik siapa Rabbnya, maka akan menumbuhkan 3 hal yang merupakan arkanul ibadah al-qalbiyah, yang merupakan rukun ibadah hati. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ar-raja, yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan hasil dari ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadikan seseorang merasa nikmat dan lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang berat sekalipun seperti jihad fi sabilillah akan terasa nikmat baginya. Begitu juga ibadah puasa yang merupakan berat bagi sebagian orang. Maka di saat kita puasa, kita menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan suami istri. Hal itu kita lakukan dikarenakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini balasnya sangat besar. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700." Setiap amalan anak Adam akan lipat gandakan satu kebaikan atau satu amalan akan lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Kecuali ibadah puasa.
Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hambaku tersebut meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya, makan dan minumnya karena aku. Maka puasa adalah ibadah yang agung. Ya, ibadah ini merupakan ibadah yang berat. Namun ibadah ini akan terasa ringan jika kita benar dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fitrah manusia, dia akan cinta kepada zat yang menciptakannya. Dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memperingatkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah taala peringatkan tentang hal tersebut. Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begitu juga Rasulullah SAW ketika mengingatkan tentang dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa besar yang paling besar adalah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah lah yang telah menciptakanmu. Maka ketika seorang mengenal dengan baik tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang kedua adalah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arab disebut ar-raja. Rasa harap juga akan muncul ketika seorang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah taala adalah zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang, zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Penerima taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia, lebih senang dengan taubat hambanya melebihi kesenangan seorang ibu yang kehilangan anaknya, lalu ibu tersebut menjumpai anaknya setelah lama tidak bertemu. Dan Allah taala sangat merupakan zat yang Maha Pengampun. Bahkan hamba-hambanya yang melakukan banyak dosa, masih Allah bukakan pintu taubat baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Allah taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Sungguhnya Allah taala merupakan zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, ketika kaum muslimin yang jumlahnya 300 orang berhadapan dengan kaum musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat, yaitu 1000 orang, Nabi SAW tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan doa yang sangat luar biasa, sampai Allah taala memenangkan kaum muslimin di perang tersebut. Begitu juga jika kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api tersebut didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menawarkan bantuan. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Alaka ilayya hajah?" Apakah engkau mau bantuanku wahai Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Amma ilaika la." Adapun kepadamu aku tidak perlu bantuanmu.
dikarenakan aku dan engkau sama-sama makhluk. Amma ilallah bala. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tersebut dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal api tersebut masih terasa panas kepada kaumnya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dan Allah adalah Tuhannya api. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Begitulah kita lihat para nabi dan rasul. Mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sangat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang ketiga adalah al-khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, buah yang ketiga ini, rasa takut, itu muncul dikarenakan seseorang mengenal dengan benar siapa Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita sebagai manusia diciptakan dengan hawa nafsu, yang hawa nafsu tersebut seringkali mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membentengi rasa takut ini, untuk membentengi hawa nafsu ini dengan kemaksiatan, maka ada satu hal yang bernama rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah disodorkan, pernah diberikan makanan oleh budaknya. Maka beliau pun makan makanan tersebut. Lalu setelah beliau makan, beliau mengetahui bahwasanya makanan tersebut berasal dari harta yang haram. Maka dengan segera beliau memasukkan tangannya merogoh makanan tadi agar makanan tersebut keluar dari mulutnya. Beliau bersusah payah sampai makanan tersebut keluar dari mulutnya. Maka ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal demikian, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, dikarenakan aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging dari tubuh kita yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas untuk melahapnya. Maka hal inilah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq takut untuk memakan harta yang haram. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, yang sebagaimana kita ketahui kisahnya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, ya, istrinya menteri, beliau sudah berduaan dengan wanita yang paling cantik di kota Mesir saat itu. Dan wanita itulah yang menggoda Nabi Yusuf untuk berzina dengannya. Dan semua pintu tertutup rapat. Tidak ada yang mengetahui, satu orang pun tidak akan mengetahui jika beliau dan Zulaikha berzina di hari itu. Tapi dikarenakan beliau mengenal dengan baik tentang Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mau berzina. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adallah inna rabbi ahsana maswaya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Begitulah seseorang yang mengenal dengan baik tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan dijerumuskan, akan dilemparkan ke dalam api neraka jika dia melanggar apa yang telah Allah larang. Begitu juga kalimat yang kedua, aku ridha Islam sebagai agamaku. Maksudnya adalah seseorang ridha menjadikan Islam sebagai agamanya.
Dia merasa cukup Islam sebagai agamanya sehingga tidak perlu mencari agama yang lain lagi selain Islam. Dia mencintai Islam dengan cinta yang sebenarnya. Dan mustahil seseorang cinta kepada sesuatu sementara dia tidak mengenal apa yang dia cintai tersebut. Maka untuk mengenal Islam, seseorang perlu belajar tentang Islam tersebut apa? Apa pengertiannya? Apa hal-hal yang diperintahkan dalam Islam? Apa hal-hal yang dilarang dalam Islam? Apa sunnah-sunnahnya? Apa hal yang makruh? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Apa yang halal dan apa yang haram? Semuanya telah dijelaskan secara komprehensif, secara gamblang dalam Islam. Islam menurut para ulama adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu Islam menurut para ulama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Begitu juga dengan menjauhi larangannya serta berlepas diri menjauhi kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain. Begitu juga menjauhi para pelaku kesyirikan. Inilah pengertian Islam menurut para ulama. Begitu juga dia yakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar, agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan dia yakini bahwasanya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tertolak. Baik agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama yang lainnya, semuanya adalah agama yang salah, agama yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Lafal yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maksudnya adalah aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Aku tunduk kepada seluruh perintahnya. Dan begitu juga aku membenarkan segala apa yang telah beliau sampaikan, baik berupa kabar masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang. Semuanya aku terima tanpa terkecuali selama kabar tersebut benar adanya. Begitu juga aku akan berusaha menjauhi sebisa mungkin, semampu mungkin untuk menjauhi segala hal yang telah beliau larang. Dikarenakan Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dikarenakan Nabi SAW tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan Nabi SAW berbicara menurut apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Begitu juga kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ajaran atau syariat yang telah Nabi SAW syariatkan. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka terimalah, dan apa yang beliau larang maka jauhilah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Maka itulah tafsir dari kalimat zikir yang mulia ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang intinya adalah sebenarnya kita jelaskan di awal tadi bahwasanya ketika seorang mengenal dengan baik tentang agama Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu akan mudah
menjalankan Islam dengan totalitas. Begitu juga akan mudah baginya untuk meninggalkan segala kemaksiatan, yang puncaknya dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Begitu juga puncaknya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang kenikmatannya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, yang mana kenikmatan surga tersebut tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia seorang pun. Begitu juga tidak pernah terbesit, tidak pernah terlintas di hati seorang manusia pun, ya. Yang kenikmatan surga tersebut hanyalah persamaan nikmat surga dan nikmat dunia hanya sebatas nama, namun kenikmatannya sangat luar biasa, yang tidak pernah akan kita bayangkan kenikmatan tersebut. Maka berusahalah untuk mengamalkan apa yang telah disunnahkan kepada kita. Begitu juga berusaha untuk meninggalkan segala apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kalimat zikir ini, begitu juga mengamalkan konsekuensinya. Dan kami di akhir perjumpaan kita kali ini, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada DKI Masjid Al-Mukhlisin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan faedah dari para ulama. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu jamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.